Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang padamu pagi hari ini. Kami berterima kasih buat berkat-Mu, anugerah-Mu Bapa atas kehidupan kami. Sebelum kami melakukan kegiatan kami, tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami, pekerjaan kami butuh Engkau yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, agar kehidupan kami, kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Kehidupan kami berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Tuntun langkah kami. Terlebih lagi Bapa, urapi kami, baik hamba maupun yang mendengar semuanya Bapa. Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami, hati kami. Biarlah firman yang ditaburi dapat bertumbuh, tertanam dan bertumbuh, berbuah lebat, menghasilkan buah-buah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-28. Mazmur pasal ke-37 ayat 28. Dikatakan situ, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, renungan kita pada pagi hari ini di Mazmur pasal ke-37 ayat 28 di sini dikatakan bagaimana Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, bahkan sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Dan dikatakan tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Di sini kita lihat ada orang-orang yang dikasihi Tuhan dan ada orang fasik. Dan kalau kita membaca dari satu pasal ini, bagaimana dikatakan kebahagiaan orang fasik itu adalah semu. Dan di sini bagaimana Daud mengatakan bahwa kita tidak perlu cemburu dengan orang fasik, kita tidak perlu marah atau apapun itu dengan apa orang fasik lakukan, tetapi kita tetap, di sini dikatakan Tuhan mencintai hukum, kita tetap dalam jalur kebenarannya, jalurnya Tuhan, agar dikatakan Ia tidak akan meninggalkan orang-orang dikasihinya. Kita masuk dalam golongan orang-orang terkasih ketika kita tetap di dalam jalurnya Tuhan, dalam hukumnya Tuhan, dalam aturan-aturannya Tuhan. Kita jangan sampai mengikuti cara-cara orang fasik, apapun itu. Kalau kita melihat di sini bagaimana orang fasik sampai dikatakan ingin mencari kesalahan-kesalahan orang benar, ingin membunuh, ingin sudah merencanakan rencana-rencana yang jahat. Tetapi di sini ketika kita dikatakan orang-orang dikasihi Tuhan sebagai orang-orang golongan orang benar, kita tidak perlu cemburu, kita tidak perlu balas atau marah kepada mereka, tetapi kita tetap di dalam jalurnya Tuhan, dalam rel kebenaran. Dikatakan Tuhan yang akan mengasihi kita. Tuhan, ketika dikatakan Tuhan yang mengasihi kita, berarti ada perlindungan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Dikatakan kita akan terpelihara ketika hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak usah terpengaruh dengan keadaan, situasi, kondisi yang ada, ataupun orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah golongan orang-orang yang tahu firman, tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukannya. Hidupnya tetap di dalam dosa, hidupnya tetap suka dalam dosa. Tetapi kita, mari jangan kita sampai terikut atau terpengaruh dengan keadaan mereka, tetapi kita tetap pegang hukumnya Tuhan, tetap pegang firman Tuhan, tetap pegang peraturan-peraturan perintahnya Tuhan. Maka kita bisa melihat, kita akan memperoleh janji itu. Dikatakan ketika kita masuk dalam orang-orang dikasihi Tuhan, kita tidak akan ditinggalkan, kita tidak akan ditinggalkan. Dan dikatakan selama-lamanya kita akan terpelihara. Tuhan akan memelihara, akan menyertai kita ketika kita hidup sesuai dengan apa ketentuan hukum dan peraturan Tuhan. Jadi standar kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah firman Tuhan. Tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang, tetapi mari firman Tuhan menjadi pelita,
menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu terpengaruh dengan orang-orang lain yang bisa membuat kita lemah, tetapi tetap dalam koridornya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Dan kita akan lihat janji-janji Tuhan, kita akan menerimanya. Dikatakan kita tidak akan ditinggalkan, bahkan kita akan dipelihara selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang mengucap syukur berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tetap melakukan kebenaran firman-Mu dalam jalur-Mu Bapa. Pegang tangan kami oleh Roh Kudus, agar kami tidak terpengaruh dengan orang-orang fasik Bapa. Tapi biarlah kehidupan kami, kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pegang tangan kami oleh Roh Kudus, biarlah Engkau yang beracara selalu atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.